Oke, hari ini kita bakal ngebahas sebuah pertandingan yang begitu legendaris. Fiktif sih, tapi ceritanya ini sampai bisa mengubah peta kekuatan futsal di Asia. Coba kita mundur sedikit ya, ke tanggal 7 Februari 2026 di Jakarta. Bayangin deh suasananya malam itu. Puluhan ribu supporter udah penuhin arena. Siap banget jadi saksi sejarah. Soalnya ini bukan sebarang final loh. Di satu sisi ada Indonesia tuan rumah yang buat pertama kalinya sepanjang sejarah bisa masuk final Piala Asia Futsal. Nah, lawannya nggak main-main, sang raja futsal Asia yang tak terkalahkan, Iran. Jadi ini dia pertaruhannya. Si kuda hitam, tuan rumah yang didukung penuh supporter fanatiknya, ngelawan dinasti yang udah lama banget berkuasa. Kayak cerita David lawan Goliat, tapi ini di lapangan futsal. Nah, begitu peluit dibunyiin, wih, intensitasnya langsung kerasa banget. Ini bukan cuma adu fisik, tapi juga adu pinter-pinteran strategi. Dua-duanya main terbuka, dari menit pertama aja udah saling serang. Dan bener aja kan, Iran langsung nunjukin kelasnya. Mereka pakai high press andalan mereka itu, jadi Indonesia dipaksa bikin salah. Umpan-umpan cepat mereka itu loh, bikin pertahanan kita kebongkar dan gol. Mereka berhasil cetak gol duluan. Kebayang nggak sih ketinggalan 1 gol di final, lawannya sekelas Iran pula. Tim lain mungkin udah mentalnya jatuh ya, tapi enggak malam itu. Gemuruh penonton di Indonesia Arena ini bener-bener kayak ngasih energi tambahan buat para pemain di lapangan. Nah, Indonesia ngerespon dengan cara paling cerdas. Kalau lawannya main ngepres tinggi, senjata paling ampuhnya, ya serangan balik. Dan bener aja, pakai kecepatan pemain-pemain kita, pertahanan Iran kaget, dan skornya jadi sama. Skor imbang lagi, tapi bukannya adem, tensinya malah makin panas. Ini udah bukan soal skill doang, tapi soal mental. Makanya nggak heran kan, wasit sampai ngeluarin kartu kuning buat dua-duanya. Dan ini baru awal mula dari drama yang sesungguhnya. Oke, lanjut ke babak kedua. Nah, di sini nih permainannya jadi makin ketat. Salah dikit aja, fatal akibatnya. Wah, gila sih. Babak kedua baru mulai, Indonesia langsung ngegebrak. Ada aksi individu keren dari pemain sayap kanan kita, gocek satu pemain, terus tendangan kerasnya, gol! Untuk pertama kalinya, Indonesia memimpin. Tapi, jangan lupa lawannya siapa? Iran gitu loh, juara bertahan. Mereka sama sekali nggak panik. Nggak lama kemudian, mereka bales. Tendangan jarak jauhnya itu loh, spektakuler banget. Gol itu bener-bener nunjukin kualitas mental dan teknik mereka. Skor jadi 2-2 lagi. Nah, momen inilah yang jadi turning point-nya, titik balik yang rubah segalanya. Dan ini bukan soal gol, tapi soal emosi yang mulai nggak kekontrol. Jadi ada insiden nih, pas nggak ada bola, tiba-tiba jadi rame. Emosi pemain Iran kepancing. Dan hasilnya, bek tengah andalan mereka kena kartu kuning kedua. Artinya, kartu merah. Wah, ini pukulan berat banget. Soalnya kan di futsal, main 4 lawan 5 itu udah kayak bencana. Nah, tabel ini nunjukin semuanya. Iran tuh kelihatan banget frustrasinya, sampai kehilangan kontrol, dan yang paling penting, kehilangan pemain. Indonesia walaupun main keras juga dan dapat 3 kartu kuning, tapi mereka bisa tetap tenang, kepala dingin. Semua pemainnya masih di lapangan. Kuncinya ya di situ, ketenangan. Oke, waktu normal habis, skor masih imbang. Lanjut ke perpanjangan waktu. Nah, ini dia nih. Iran main kurang 1 orang. Ini kesempatan emas banget buat Indonesia bikin sejarah. Dan di sini kelihatan banget dewasanya taktik Indonesia. Mereka nggak buru-buru, sabar banget ngalirin bola, manfaatin keunggulan jumlah pemain, bikin pemain Iran lari terus sampai capek. Dan tekanan ini akhirnya berhasil, dapat tendangan bebas di menit ke-47. Posisinya bahaya banget. Dan gol! Gila, eksekusi tendangan bebasnya sempurna banget. Bolanya melengkung cantik ngelewatin pagar betis, langsung masuk gawang. Kalian bisa bayangin kan, seluruh Indonesia Arena langsung meledak. Wah, ini dia momen yang kita semua tunggu-tunggu. Nah, ini dia momennya. Sisa waktu tinggal beberapa menit lagi di perpanjangan waktu, dan tim yang gak diunggulkan, si tuan rumah, sekarang malah mimpin ngelawan Raja Futsal Asia. Sejarah udah di depan mata banget. Tinggal bertahan sebentar lagi. Udah jatuh ketimpa tangga pula. Mungkin karena udah nggak bisa nahan tekanan dan frustrasi ya, pemain Iran ngelakuin pelanggaran keras lagi. Dan kartu merah lagi. Wah, perlawanan mereka udah bisa dibilang selesai di titik ini. Dan akhirnya pas peluit panjang dibunyiin, itu bukan cuma tanda pertandingan selesai, itu tanda lahirnya juara baru.
tanda dimulainya era baru buat futsal Indonesia di Asia. Kemenangan ini tuh artinya lebih dari sekedar piala loh. Ini simbol runtuhnya dominasi satu kekuatan besar dan naiknya penantang baru ke tahta tertinggi futsal Asia. Ini ngasih pesan ke kita semua bahwa nggak ada yang nggak mungkin. Dan pertandingan ini adalah definisi sesungguhnya dari semangat Garuda. Perpaduan antara mental baja buat bangkit pas lagi ketinggalan, pinter secara taktik buat manfaatin peluang, dan keyakinan yang nggak pernah hilang sampai detik terakhir. Cerita-cerita kayak gini tuh selalu ngingetin kita ya, betapa kuatnya olahraga buat nyatuin kita semua, bikin kita bangga jadi satu bangsa. Nah, ini jadi bikin saya kepikiran juga, buat kalian, apa sih momen olahraga yang paling nggak bisa dilupain?